Ya pemirsa, dalam upaya mendongkrak kemajuan Tapanuli Raya melalui sektor pendidikan yakni sebuah universitas negeri, politisi dari Partai Golkar Victor Silain menyebutkan bahwa ide yang diinisiasi Bupati Taput Nixon Nababan sangat brilian. Anggota Dewan Terhormat dari Dapil Sumut 9 mengatakan itu bukan hanya impian Bupati, namun semua masyarakat Batak. Saya sangat mendukung kemajuan Tapanuli Raya dengan sebuah universitas negeri. Dan saya lihat Bupati sangat getol dalam memperjuangkan, itu patut didukung. Kalau tidak, berarti tidak ingin Tapanuli Raya maju, ujar Victor Selain saat berada di kampus HKBP Nomensen, Selasa 15 Juni 2021. Kita agak menyimpang sedikit, Bang. Kan begini, saat ini kan jalan provinsi Tarutung Sibawakar, itu kan sering kita buat beritanya kan Pak Bupati sudah pernah beberapa kali mendapati Pak Gubernur. Tapi artinya ada perlu sinergitas dengan anggota DPR dari Dapil Sumut 9. Artinya itu apa tindakan kita nanti, Bang? Karena jangan Abang hanya bangun Toba, karena Abang dari Toba kan, tapi kan ada tanggung jawab kita, Bang, ke Oke. Ya, Kemarin saya juga mengadakan reses di Garuga, khususnya jalan yang dari Ciborong-borong ke Garuga itu. Ada dari Garuga itu kalau nggak salah saya sekitar 5 kilometer itu yang tidak layak lagi jalan. Nah, kemarin sebetulnya di tahun 2020 ini sudah dianggarkan akan dikerjakan melanjutkan yang 2019. Hanya karena COVID kemarin anggaran itu jadi ditarik ke sana. Nah, jadi ini kita kebetulan kemarin kita sudah ini sama Bang Perdiri dalam rangka menunjang program pemerintah pusat destinasi pariwisata ini agar infrastruktur khususnya jalan provinsi ini segera dibangun dan segera diperhatikan oleh pemerintah provinsi. Tahun ini ada nggak, Bang? Tahun ini sepertinya tidak ada, tapi tahun depan mudah-mudahan. Berapa kilo, Bang? Jadi kemarin begini loh, mungkin melalui entah dana-dana apa atau dana PEM dana apa, provinsi mencoba melobi ke pusat, khusus infrastruktur jalan provinsi, mau dicoba di lobi-lobi ini bagaimana supaya tuntas minimal 2 tahun ke depan. Itulah target orang, Bang, selaku tanggung jawab kepada konstituen untuk Tapang Raya, terutama untuk Tapang Utara. Dan kemarin itu kalau nggak salah saya yang jalan ke Garuga itu ada digotong royongkan itu kalau nggak salah saya. Ada digotong royongkan. Ada digotong royongkan dan kalau nggak salah saya dari Pak Bupati itu ada aspalnya dia sumbangkan. Kemarin juga ada kita kumpul itu dana bagaimana mungkin hanya penanggulangan sementara lah bagaimana supaya bisa minimal dilalui dulu. Artinya Abang selaku anggota DPRD tetap artinya punya tanggung jawab, dan tanggung jawab artinya tidak lepas dia untuk tanggung jawabnya ke konstituen Abangnya. Dan juga kemarin kita usulkan itu bagaimana dari Garuga ke Borbor ke Persuburan Borbor itu agar di-clearkan karena sudah pernah dijejakin waktu zamannya Pak Biler Pasaribu. Biler Pasaribu. Dan ini akan menjadi ring road nanti antara Toba dengan Taput. Artinya kecamatan terjauh Taput ya. Jadi ini menjadi ring road di mana nanti kita akan mau menembuskan itu Persuburan ke Ranto Parapat. Tahun ini itu ada dikerjakan mungkin 5 kilometer. Dan ini akan berkesinambungan dengan harapan kita ini kalau jadi nanti yang tembus ke Persuburan, dari Persuburan tembus ke itu tadi ke Garuga, ke Sibauta, yang mau kita ambil bagaimana supaya orang rantau itu nanti dekat ke Silangit. Artinya tak mendukungnya, Bang, artinya Silangit sebagai pintu gerbang utama ke kawasan Danau Toba. Dan juga Pak Barat mau kita tembuskan ke ke Perlitan. Pak Barat itu nanti eksis roadnya juga akan kita buka ke Singkil. Singkil Aceh.
Itu terkoneksi sebenarnya bang, Ya. jalurnya tuh. Iya. Hanya karena masalah infrastruktur. Iya, bisa terkoneksi. Iya. Nah, Itu jadi jalan provinsi. itu Semua. nanti kalau udah terkoneksi, mau kita usulkanlah peningkatan ke jalan nasional. Oh, Tapi harus terkoneksi dulu. artinya provinsi lah buka dulu, jalan provinsi lah Nah. dulu terbuka, baru nanti ditingkatkan. Ya, karena bandara kan yang ada kan di Silangit, Iya. di Kuala Namu, Ya. dan di Aceh. Oh. Jadi nanti yang dari Blangfidi, Nagan, Sumbul Salam, Subuh salam. ini akhirnya muaranya ke Silangit. Iya. Kalau sudah itu ke Silangit, nanti misalnya orang itu kalau mau bepergian atau ke Jakarta atau ke mana naik pesawat, sudah pasti nanti ada kerinduan sama orang itu nginap dulu 1-2 hari di Iya. wilayah Danau Toba. Iya. Sekaligus mendukung apa ya, destinasi super prioritas. Iya. Yang itu bang. Nah, jadi memang itu cita-cita bagaimana supaya kembali ke situ tadi, universitas ini, khususnya kalian dari teman-teman pers, Ya. harus sangat mendukung lah. Artinya, janganlah dipersoalkan masalah nama, ini, apa segala macam. Bagaimana supaya jadi itu dulu. Ya kan? Ini bagaimana supaya jadi itu dulu. Apa yang harus kita kerjakan samakan supaya ini jadi. Jadi kalau bila perlu boleh kemampuan tandok behitin na memang gua saja jadi nggak apa-apa. Mari, karena dampaknya sangat-sangat luas, sangat-sangat luas. Cobalah kita bayangkan kalau sampailah misalnya dia ada berapa jurusan nanti di situ. Iya. Kalau sampai misalnya siswanya sampai 5 tahun atau 10 tahun ke depan sampai 10.000. Berarti SDM itu akan ada di Tapon Raya. Tinggal artinya untuk membenahi Tapon Raya, bang. Di samping SDM-nya banyak nanti orang-orang yang datang ke sana dari luar. Ini kan otomatis. Berdampak ekonomi. Ya, artinya kalau misalnya nanti mahasiswanya dari luar ke situ ada 1.000 atau 2.000 orang, dia menghabiskan uang di situ 100.000 aja satu hari. Sudah berapa? Yang uang itu yang berputar di sana. Berarti bolok kena beruta itu tak menjual-jual teh botol fashion doa nggak kan? Jadi wisata meningkat. Roma musim non omak nama merek asik kalian menginap cerita di Parapat itu. Mereng. Kelingnya kan? Nah ini dia. Jadi kalau boleh kan dari kemarin ini saya bilang juga ini siapa yang tidak mendukung ini harus kita pindahkan ini dari Tapanuli. Harus semua mendukung. Karena memang niatnya untuk kemajuan masyarakat Tapon Raya. Ya. Coba ya, HKBP aja, katakanlah bahwa di Taput itulah HKBP. Dia kan yang pertama itu pendidikan dan kesehatan. Iya, pas pendidikan dan kesehatan. Nah, Misinya. jadi sama seperti di apa loh? Kalau di Papua katanya, waktu penginjil datang ke sana, yang pertama dikatakan penginjil itu, diberkatilah tanah Papua. Makanya tanahnya subur. Sementara Dr. Dimpos Manalu, dosen pasca sarjana Universitas HKBP Nomensen menilai Bila Untara berdiri akan menjadi solusi dalam pengembangan sumber daya manusia berkualitas. Kenapa dipersoalkan apa salah bupati dalam kerangka membangun SDM perekonomian suatu daerah, ujar putra kelahiran Parmonangan Tapanuli Utara. Ini kan, iya kan antara UGM dan Iya, Utara iya. kan. Ini kan pada akhirnya nanti kan memang ini nomenklaturnya di bawah kementerian yang mana. Oleh itu maksud saya pribadi menurut saya tidak terlalu tertarik untuk berbicara itu. Ya kan, pertama toh itu sama-sama APBN, kan? Nah, tapi kan saya tahu semangat dari teman-teman yang yang memperjuangkan supaya itu UKM misalnya ada sejarah, ya, Sejarah Kristen. kemudian ya kekristenan dan lain sebagainya. Ya, tapi yang saya tangkap dari niat awal bupati pada masa itu adalah bagaimana memberikan atau katakanlah bagaimana menghempang banyaknya biaya atau besarnya uang yang harus dikirimkan Tapanuli ke kota Medan.
ke Jogja, ke Jakarta selama ini. Nah, berarti kalau itu masalahnya, kan kita bukan soal nama, tapi soal bagaimana membangun satu kampus, satu universitas, entah apapun namanya, di sana yang memenuhi harapan, yang kualitasnya itu memenuhi harapan masyarakat. Kan saya kira di situ. Kan kalau tadi misinya adalah supaya Tapanuli Utara tidak mengirimkan uang, Tapanuli secara keseluruhan, tidak mengirimkan uang banyak ke kota Medan, Jakarta, ke Bandung, ke Jogja, kan itu kebanyakan mahasiswa dari Bonapasogit kan. Nah, karena itu kita perlu satu universitas yang bagus, yang oke, yang sesuai dengan harapan, baik fakultasnya juga, terutama kualitasnya. Nah, makanya kita bicara kualitas. Nah, lalu yang terjadi sekarang menurut saya, orang mempersoalkan itu UKM atau Untara. Saya bisa memahaminya kedua-duanya. Tapi kenapa kita nggak berupaya mempertemukan ini, ya, supaya ini bisa menghasilkan satu universitas atau satu kampus, ya, yang betul-betul berkualitas. Kenapa kita nggak bicara pengembangan sumber daya manusia kampus itu? Kenapa kita nggak bicara anggarannya, pembangunan infrastrukturnya, ya kan? Bahwa itu nanti nomenklaturnya di bawah kementerian yang mana, kan itu proses birokrasi yang sangat rumit dan panjang, yang menurut saya kita di Bonapasogit ya jangan mau terpolarisasi untuk urusan itu, untuk persoalan itu. Tapi bagaimana sekali lagi membangun satu universitas yang oke, yang bagus. Dan artinya keluarannya bisa bersaing ya dimanapun atau diterima lapangan pekerjaannya. Jadi saya tidak akan mau terjebak pada apakah UKM atau Untara. Saya nggak mau, karena saya mau isinya. Saya mau isinya. Bahkan kalau bisa sebenarnya, kenapa nggak dipertemukan? Ini ada dua energi besar, ya kan? Masa nggak bisa dipertemukan? Ya, ada dua kekuatan, katakanlah sekarang polarisasi antara Untara dan pertemukan saja. Saya kira teman-teman yang ada di IAKN sekarang, mereka juga mau transformasi ini lebih cepat, ya, dengan pengertian mereka mau dikembangkan. Ya. Di sisi yang lain, saya kira bupati yang menginisiasi ini juga mau. Nah, kenapa keduanya nggak bisa diketemukan? Maksud saya begitu, supaya kita jangan memperpanjang polarisasi ini, dan toh juga nggak produktif kan. Ya. Apapun namanya, tapi buat saya isinya dan kualitasnya yang perlu bagus. Itu pendapat saya. Ya harapan saya, mari kita berpikir jernih. Cooling down. Kemudian ya kalau ada misalnya upaya-upaya membawa wacana ini ke arah politik kekuasaan dan lain sebagainya, ya sah-sah saja. Tapi menurut saya, kembalikanlah gagasan ini kepada orisinalitasnya, ya kan? Bahwa ada keinginan atau ada harapan. Dulu kan coba. Maksud saya nih, contoh. Ada kampus swasta di sana. Oke, kita sudah punya kampus swasta. Kita punya IAKN sekarang. Ya kan? Nah, kan harapan untuk membangun kualitas sumber daya manusia itu sebetulnya itu sudah cita-cita lama. Dan itu yang menurut saya menguat belakangan ini. Nah, oleh karena itu, bagi saya tidak terlalu penting untuk mempersoalkan nama. Kalaupun ada harapan dua sisi ini sekarang, menurut saya dipertemukan saja. Kita bicara isi aja. Ya. Kita bicara isi. Apa kampus seperti apa yang mau dibangun? Bagaimana membangun sumber dayanya? Ya, bagaimana pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur dan lain sebagainya. Itu saja yang kita bicarakan. Daripada kita misalnya capek, karena saya juga agak buang energi ya. Lelah saya mengikuti perdebatan di media sosial dan sudah sampai menyerang aspek-aspek personal. Selaku akademisi kan, bagaimana apa pendapat Abang? Kan kita tahu sekarang saat ini Profesor Hinu sedang gencar-gencarnya, artinya dia sepertinya tidak fokus lagi untuk memperjuangkan
mereka, artinya transformasi IAP menjadi UKM, tapi sudah masuk ke ranah pribadi dan di luar konteks. Selaku akademisi sama, artinya mungkin dia kena lebih tinggi kan, kena lebih besar. Bagaimana pandangan abang? Ya itu yang saya sebutkan. Iya. Kalau bisa sebenarnya kita kembalikanlah perdebatan ini kepada aras akademik ya. Kita kembalikan Akademik. secara akademik. Pembangunan universitas kan itu ranahnya akademik. Dari kota Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan, Henry, Mona Lisa TV mengabarkan.